Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fernanda. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk penggunaan Pro Toolkit ya. Dimulai dari pengkoleksian data, copy paste data dari SIPD ke Excel sehingga dapat diotomatisasikan. Nah teman-teman, sekarang kita akan download Pro Toolkit-nya di halaman terakhir. Langsung aja dibuka web browsernya. Saya di sini pakai Firefox. Lalu masukkan traktir.id/Pro Toolkit gitu ya. Linknya ada di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Nah ini halaman traktirnya, bisa dilihat. Nah untuk mentraktir saya mie ayam bisa klik di sini kirim dukungan, atau di sini kirim pesan dukungan ya. Misalnya seperti ini ayamnya berapa unit. Nah lalu silakan metode pembayaran segala macam. Oke. Nah langsung untuk mendownload masuk ke halaman karya di sini, diklik. Nah lalu ada ini Pro Toolkit ya, kita klik aja Pro Toolkit-nya. Nah lalu silahkan dibaca dulu. Lalu untuk mendownload klik external content di sini. Nah nanti kita akan mendownloadnya. Save file, klik OK, pilih folder tujuan. Saya di sini akan simpan di dokumen aja. Klik save dan udah ya, terdownload. Oke, langsung aja kita enablekan. Kita buka makronya, Pro Toolkit-nya kita buka. Nah pertama pasti ada enable editing dulu ya. Enable editing, enable aja editingnya. Nah ini yang perlu di enable kan ya. Hal kedua yaitu adalah mengenable konten makronya gitu. Secara default Microsoft biasanya ngedisable makronya. Kalau di disable ini nggak akan jalan di klik pun gitu. Nah ini harus di enable konten dulu, cukup sekali aja dan udah makro bisa langsung dijalankan seperti biasanya. Oke, kita mulai tutorialnya. Pengkoleksian data dari SIPD ke Microsoft Excel ya. Tahapan ini sangat penting ya, karena jika tidak dilakukan dengan benar, Pro Toolkit yang digunakan akan error ataupun menghasilkan olahan data yang salah gitu ya. Oke, pertama kita masuk seperti biasa, login SIPD di menu anggaran ya. Ini dashboardnya, tampilan awalnya. Lalu kita klik strip 3 yang ini, lalu pilih subkegiatan ya. Nah nanti akan muncul list kegiatan yang ada ya. Kita scroll ke bawah. Nah lalu pertama kita akan cetak subkegiatan ya. Contohnya saya akan cetak subkegiatan yang pertama ini, yang paling atas. Klik strip 3 yang di kanan ini, lalu pilih cetak rincian. Nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Defaultnya langsung window untuk print ya, jendela untuk kita print. Nah, biasanya kan kita seperti ini ya, seperti saya dulu gitu. Kalau mau mengolah data hasil SIPD itu kita buat dulu datanya jadi PDF, lalu kita convert PDF ke Excel. Nah masalahnya konvertan PDF ke Excel itu nggak rapi ya, kadang ada yang ke merge, kadang ada yang enggak, kadang suatu kolom ada di sini, kadang satu kolom ada di sana gitu, nggak rapi dan nggak konsisten gitu. Makanya kita nggak akan koleksi data dari PDF ya, nggak akan kita convert ke Excel, tapi kita cancel ini, kita cancel. Nah data inilah yang akan kita copy ya, data ini yang akan kita copy. Klik di dimanapun, lalu tekan Ctrl A, lalu tekan Ctrl C ya untuk copy seperti biasa. Lalu kita buka Microsoft Excel kita.
Excel. Dan kita akan pastekan di Microsoft Excel-nya. Pilih blank workbook. Nah, dari sini kita akan pastekan, dan teman-teman perlu diingat ya, pastikan lokasi paste-nya itu di A1 ya, di range A1. Jadi kalau si kursor Excel-nya ada di seperti ini di N5 gitu, atau di N15 atau dimanapun, pindahkan dulu kursor Excel-nya di range A1. Klik di range A1, lalu pilih ini paste ya. Diklik paste yang di bawahnya ini, lalu pilih match destination formatting. Dan itu previewnya seperti itu. Atau bisa juga dengan Ctrl V ya. Ctrl V. Nah, ini kan tapi bentuknya agak acak-acakan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan dipencet apapun. Lihat ada di sini ada kayak option lagi untuk paste-nya. Paste option. Klik di sini, lalu klik match destination formatting. Yang kanan ini sama aja sebenarnya. Nah, akan berubah seperti itu. Dan seperti itu untuk pengkoleksian data dari aplikasi SIPD. Per sub kegiatannya dilakukan seperti itu. Misal ini untuk sub kegiatan pertama, kita save as, buat folder baru, misalnya ini folder 2022 misalnya, dan kita kasih nama satu aja gitu ya, save. Dan ya sudah, seperti itu. Sangat gampang, sangat simpel, dan ya nggak memakan waktu banyak, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oh ya, beberapa hal yang harus diketahui lagi dalam menyimpan file Excel ini, nama karakternya, nama filenya itu tidak disarankan, tidak boleh lebih dari 100 karakter gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita klik dibersihkan data dan buat format, saya sarankan sih untuk membuat backup-annya dulu ya dari file-file sub kegiatan Excel yang sudah diambil dari SIPD tadi ya. Saya biasa sih saya backup seperti ini. Misalnya ini folder tadi ya, yang tadi kita ambil dari SIPD. Di dalamnya ada file sub kegiatan dengan nama 1. Saya copy ini, lalu saya pastekan juga di sini. Nanti si Windows otomatis akan memberikan nama strip copy, lalu kita ganti kopinya jadi backup. Ya, gitu saja. Sudah beres. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang punya OneDrive ya, untuk proses pembersihan data dan pembuatan format itu, filenya, file sub kegiatan yang Excel tersebut sebaiknya jangan dimasukkan di folder OneDrive ya, karena akan crash sama fitur auto save-nya OneDrive gitu. Jadi mending disimpan dulu di dokumen misalnya, lalu di Perk Toolkit, di cleaning, sesudah itu bisa dipindahkan lagi. Nah teman-teman, setelah semua sub kegiatan di Excel kan gitu ya dengan baik sesuai dengan tutorial yang tadi, langkah selanjutnya adalah membersihkan data dan membuat format anggaran kas, perubahan dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya kita langsung saja klik saja langsung di sini, bersihkan data dan buat format. Nah di sini kita langsung diminta untuk mengisi target ya, target efisiensi ataupun penambahan anggaran dari persen ya, berdasarkan persen. Nah ini persennya harus terus tertulis ya, jadi nggak bisa 12 aja gitu. Kalau mau 12% nggak bisa, tapi harus 12%. Dan perhatikan juga teman-teman minus dan plusnya ya. Kalau minus berarti ya minus efisiensi. Untuk sekarang sih kita 0% aja dulu.
Nah, selanjutnya akan meminta target anggaran kas ya untuk triwulan 1 atau pencairan di triwulan 1. Ini saya kasih default 20, 30, 35, 15. Ini bisa di input sekarang ataupun nanti dengan fitur nomor 5 ganti persentase triwulan. Terus sekarang saya biarkan dulu default. Oke. Tinggal pilih subkegiatan tadi ya. Di sini saya cuma satu ya. Kalau teman-teman udah semua subkegiatan, tinggal pilih saja semua langsung. Klik open dan makro akan dimulai. Udah selesai, satu file cuma 3 detik. Klik OK. Nah gitu teman-teman. Jadi fitur pertama ini sangat penting ya, soalnya berkaitan dengan fitur-fitur yang lainnya gitu. Jadi sebelum kita bisa menggunakan fitur nomor 2, 3, 4, dan 5, terlebih dahulu kita harus menggunakan fitur nomor 1 dulu. Soalnya di dalam fitur nomor 1 ini terdapat yang paling penting itu ada anggaran kas dan identifier ya. Anggaran kas untuk diisi oleh bidang dan identifier itu untuk pembuatan master data ya. Jadi suatu item belanja itu aktivitas apa, keterangannya apa, kode rekening apa di dalam satu baris. Nah itu teman-teman untuk fitur nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke fitur nomor 2. Fitur nomor 2 itu adalah membuat master data ya, jadi merekap seluruh kegiatan di dalam satu file. Nah tapi sebelum kita klik buat master datanya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dulu gitu ya. Terdapat beberapa repositori atau kumpulan-kumpulan informasi yang akan si master data nanti pakai, dan kumpulan informasi tersebut ada di Product Toolkit ini ya. Itu ada di seperti yang bisa dilihat di bawah sini sheet-nya gitu ya. Menu-menu Product Toolkit ini ada di sheet menu. Lalu ini ada 3 repositori ya, ada repositori kode ring belanja, repositori sub kegiatan dan bidang, dan repositori indikator kegiatan gitu. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, repositori kode ring belanja ini berguna atau dipakai untuk lookup ya, VLOOKUP kode rekening ya, kode rekening belanja gitu. Dari mulai akun, jenis, kelompok sampai kode ring terbawah gitu. Nomenklaturnya akan ngambil dari sini gitu. Oke. Lalu kedua adalah repositori sub kegiatan dan bidang. Nah, ini adalah list subkegiatan yang ada di SIPD ya, dari mulai kode dan uraiannya gitu. Nah di kolom D ini ada bidang, UPT atau UPT pelaksana ya, dan ini terlebih dahulu opsional sih, bisa diisi atau nggak akan mengganggu hasil master data nanti, nggak akan terjadi error gitu ya. Cuman ya lebih baik diisi aja dulu gitu sebelum diklik master datanya. Dan ini bisa dihapus nih beberapa subkegiatannya sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalnya saya di dinas A, saya nggak butuh nih subkegiatan ini mah nggak ada di dinas saya gitu. Kita bisa delete aja ini sesuai kebutuhan. Kita tinggal cari subkegiatan kita yang akan kita pakai yang mana, lalu kita isi bidangnya di sini. Gitu. Sebagai contoh misalnya untuk penyelenggaraan pemeliharaan aset tetap lainnya gitu ya. Untuk aset tetap lainnya saya di sini tulis bidang pelaksananya adalah sekretariat ya untuk tahun 2022. Nah, yang harus diketahui lagi, ini terdapat tahun ya di kolom E, itu digunakan untuk mengakomodir perbedaan BSO ya dari tiap tahunnya gitu. Misal nih untuk yang pemeliharaan aset tetap lainnya ini untuk tahun 2022 memang di sekretariat, tapi untuk di 2023 misalnya ada di bidang gitu. Cara untuk mengupdate-nya sangat gampang. Kita kopikan saja ini di sini. Kita taruh di paling bawah lagi. Ini kita ganti aja semua 2023 seperti itu. Nah, udah. Dan ini juga misalnya kita ganti jadi bidang X. Seperti itu. Dan ini juga harus diupdate tiap tahunnya gitu ya, walaupun subkegiatan itu diampu oleh bidang yang sama gitu. Misalnya yang pemeliharaan aset tetap tadi tidak jadi sama bidang X,
sama sekretariat gitu ya, tetap sama sekretariat ya, ini ditulis lagi sekretariat saja. Dan ini tetap di 2023, gampang sih, tinggal di copy paste aja ya kalau nggak ada yang berubah, copy paste tinggal diganti aja tahunnya di 2023 gitu. Soalnya kenapa? Nanti akan nge-lookup dan mencari ini bidang ini sesuai dengan tahunnya gitu. Kembali lagi untuk mengakomodir jika terjadi perubahan BSO. Dan satu hal lagi, di repository subkegiatan bidang ini, jika diupdate nih seperti saya ini, terdapat entry yang baru lah ya, kolom baru di bawah, teman-teman wajib nih mengcopy rumus ini ke bawah ya. Gampang, tinggal diklik di sini, klik kotak kecil yang di sini, tinggal klik 2 kali seperti itu. Jadi jangan lupa ya di klik 2 kali ininya, concatenate-nya, karena ini cantolan lookupnya untuk bisa mengambil bidang gitu. Lalu selanjutnya repository indikator kegiatan nih. Nah ini adalah daftar atau list indikator-indikator serta targetnya untuk kegiatan ya, bukan program atau subkegiatan. Kenapa harus digunakan repository seperti ini? Karena di dalam sumber data yang kita ambil gitu dari SIPD yang berasal dari cetak subkegiatan itu, di dalam tampilannya itu tidak ditampilkan indikator kegiatan dan targetnya gitu. Sehingga harus kita rinci dulu di sini, rinci sendiri di sini. Tapi ini opsional ya, bisa diisi bisa enggak, dan bisa diisi di lain waktu gitu ya. Misalnya kita buat dulu master datanya tapi kelupaan atau rencananya mau diisi nanti, ya nggak apa-apa, itu bisa kita isi nanti gitu. Ini ada concatenate-nya sama dengan repository subkegiatan bidang tadi, ada kode kegiatan, tahun, label, dan indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 dan target 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah untuk repository indikator kegiatan ini ada 2 cantolan ya. Kalau yang tadi subkegiatan dan bidang itu perlu tahun ya, tapi untuk yang indikator kegiatan ini perlu juga label anggaran ya, jadi semurni, perubahan, parsial atau apapun gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa juga jika ini diupdate berarti di concatenate ini di kolom A ini harus diklik 2 kali ya rumusnya supaya semuanya ke bawah. Oke, mungkin masih agak bingung ya kaitannya ini dengan itu satu sama lain bagaimana. Baik, kita mulai saja langsung buat master data ya. Tinggal klik master datanya. Nah ini label anggarannya kita simpan dulu murni aja, murni. Klik OK. Pilih subkegiatannya, bisa semua tapi yang saya cuma satu ya. Klik subkegiatannya, open. Tunggu sebentar. Oke, satu file sub 1 detik. Oke, nah ini tampilannya. Jadi di dalam master data itu terdapat kalau nggak salah 96 kolom ya, 96 kolom dari kolom A sampai kolom CR ya. Diawali dengan nomor, tahun, label, kode urusan, kode unit, subunit, bidang. Nah ini bidang. Terkait dengan bidang ini bisa dilihat ini hasilnya 0 ya, karena VLOOKUP-nya itu karena di VLOOKUP-nya di repository subkegiatan dan bidangnya saya nggak menyantumkan tuh si subkegiatan ini bidangnya apa gitu. Contohnya ya, misal ini kan subkegiatan pencegahan penanganan kebakaran lahan, gangguan usaha, tanaman pangan, horti, dan perkebunan. Kita kopikan aja ini. Lalu kita kembali ke Product Toolkit. Di repository subkegiatan bidang kita cari nih, kita paste, kita find, pasti ada satu. Nah ini kan seperti yang bisa dilihat ini kosong, makanya di master data tadi isinya 0 gitu. Sekarang kita coba isikan bidang X aja gitu ya.
bidang X, enter, dan kita kembali lagi ke Pro Toolkit-nya, ke master datanya di box 2. Nah, langsung muncul bidang X seperti itu. Lalu ada kode program, kode kegiatan, kode subkegiatan dan subkegiatan, sumber pendanaan, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, dan kelompok sasaran. Nah, dimulai dari kolom U sampai seterusnya, ini berkaitan dengan informasi di dalam subkegiatan gitu. Nah, ini kode akun, kode kelompok, kode jenis, dan terus sampai kode rekening. Nah, di sini juga terdapat VLOOKUP ya, VLOOKUP ke kode rekening tadi yang saya lihatkan seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, nggak harus banyak yang otak-atik. Nah, kemudian selanjutnya di kolom AG ya, di kolom AG itu ada aktivitas yang dicirikan kalau di SIPD itu dengan tanda kurung buka kotak, lalu di dalamnya ada tanda pagar, lalu kurung kotak tutup gitu, dan nama aktivitasnya apa gitu. Lalu keterangan dicirikan dengan kurung kotak buka, strip, kurung kotak tutup, lalu item belanja, lalu spesifikasi. Nah, item belanja dan spesifikasi inilah yang menjadi bagian terkecil gitu yang ada di master data ini gitu. Lalu lanjut, ada volume satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah asli dan selisih. Nah, apa sih bedanya jumlah dan jumlah asli gitu? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, di apa ini namanya, tempat kita ketik ya, tempat kita merumus ada di sini. Nah, ini itu dilihat rumusnya, kalau jumlah itu adalah perkalian ya, perkalian antara volume dan harga satuan. Tapi kalau jumlah asli itu langsung nilainya, angkanya berapa gitu. Kenapa beda gini? Karena kalau jumlah asli itu si Pro Toolkit itu langsung ngambil plug dari subkegiatan yang telah kita buat formatnya, yang telah kita clean gitu, seperti ini. Dan jumlah itu pengalian tadi ya, volume dan harga satuan. Kenapa harus ada dua? Karena beberapa kasus terdapat koefisien atau volume kedua ya, ataupun ada standar satuan harga atau SBU atau ASB atau apapun yang terdapat angka di belakang koma gitu. Jadi di tampilan SIPD itu angka di belakang koma nggak akan ditampilkan dan dibulatkan ke atas, sehingga akan terjadi miss gitu ya kalau ini dikalikan, tapi si jumlahnya itu akan menjumlah dengan koma gitu ya, bukan pembulatannya, sehingga akan terjadi miss saat volume dan harga satuan yang dibulatkan yang ada di tampilan SIPD tersebut dengan jumlah asli itu, jumlah asli yang hasil pengkalian volume dan harga satuan yang ada belakang komanya gitu. Nah, itu akan ketahuan di kolom apa ini, di selisih nih. Kalau ini ada selisih, pasti ada perbedaan gitu antara jumlah tampilan SIPD dan jumlah aktual gitu ya. Paling masalahnya nanti akan ada di pertama antara koefisien atau volume lebih dari satu gitu ya. Misal volumenya itu 2 kali 5 orang misalnya. Nah, 5 orangnya itu mungkin yang akan nggak kebaca gitu ya, dan akan terlihat di selisih ini gitu. Lalu di kolom AQ sampai kolom BB itu ada, bisa ditebak mungkinnya itu adalah anggaran kas ya, anggaran kas per item ya, anggaran kas per item. Jadi bila di file yang telah dibuat format tadi telah diisi anggaran kasnya, nanti akan ketarik sendiri nih di apa namanya, di master datanya akan ketarik, sehingga akan memudahkan kita gitu. Gak perlu lagi ngeliat file anggaran kas, tapi tinggal one stop aja gitu, udah di master data ini. Nah, selanjutnya itu adalah dari BC sampai CR itu adalah indikator ya, kaitannya dengan indikator. Nah, untuk indikator sendiri ini
ada beberapa hal ya, dimulai dari hasil, capaian program, capaian kegiatan, sampai subkegiatan gitu ya. Nah, untuk hasil sendiri saya sediakan 3 kolom ya, hasil 1, hasil 2, hasil 3, dan targetnya hasil 1, hasil 2, hasil 3. Lalu masuk ke capaian program ya, ini juga ada 3 ya. Target capaian program 1, 2, 3, indikatornya apa, lalu targetnya berapa, 1, 2, 3. Lalu nah ini masuk ke output kegiatan ya. Nah ini dia, ini semua NA nih, berarti ini nggak ada belum dimasukkan di di repository kode output kegiatan yang tadi di Pro Toolkit. Nah jika tidak diisi, hasilnya ya akan seperti ini gitu, jika tidak disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Jika memang tidak dibutuhkan output kegiatan ya mangga bisa diabaikan gitu, tapi jika dibutuhkan ya lebih baik diisi. Lalu selanjutnya ada output subkegiatan ya. Output subkegiatan, karena ini ada informasinya ada di tampilan subkegiatan di SIPD subkegiatan, di cetak rincian tadi ada informasi ini, maka akan tertarik gitu. Untuk target kegiatan sendiri saya sediakan 5 ya, output 5 dan targetnya pun 5. Nah untuk yang output subkegiatan ini saya sediakan 10 ya, 10 kolom, output subkegiatan 10 dan targetnya 10 sampai ke kolom CR seperti itu. Oke teman-teman, satu hal lagi, jika terganggu dengan link ini ya, soalnya ini link ke beda file gitu ya. Jika terganggu dengan hal ini dan informasi yang ada di lookup yang ada di master data ini sudah dinilai cukup, teman-teman bisa nih dengan cepat gitu memutuskan linknya, sehingga informasi yang ada di sini menjadi informasi paten gitu, bukan informasi hasil link gitu. Karena link itu kan mungkin memerlukan daya komputer yang lebih gitu ya daripada yang paten biasa. Daripada contohnya seperti ini, udah aja value-nya ini gitu, bukan value link gitu. Itu bisa diputuskan, linknya bisa di break dengan dipilih di data, lalu ada di bagian queries and connection pilih edit link. Nah ini ada nih source-nya kan pasti Pro Toolkit, diklik Pro Toolkit-nya, langsung diklik break link dan klik break links. Oke. Dan file-file ini langsung akan value-nya nggak akan nge-link lagi, tapi value sesuai dengan link-nya gitu. Nah teman-teman gimana nih, mudah kan cara menggunakan Pro Toolkit-nya? Yang harus diingat itu, yang harus diperhatikan yaitu adalah data awal ya, pengambilan Excel dari SIPD, yaitu dari cetak rincian ya, tapi jangan dicetak, jangan dijadikan PDF, kita cancel lalu kita copy ke file Excel baru, kita save as, dan terus seperti itu sampai semua subkegiatan kita dapatkan file Excel-nya. Lalu selanjutnya dari semua subkegiatan itu kita bersihkan data dan buat formatnya. Lalu setelah itu bisa kita langsung buat master datanya. Jika ada hal yang perlu di otak-atik gitu terkait dengan bidang, terkait dengan indikator kegiatan, itu bisa diisi sebelum ataupun sesudah master data dibuat. Nah, teman-teman jika masih bingung atau ada pertanyaan atau saran, masukan segala macam, bisa komentar di bawah ataupun kirim post ya di halaman traktir saya, traktir.id/protoolkit. Silakan like, comment, subscribe jika membantu, jika tidak dislike aja nggak apa-apa. Sekian video dari saya. Yang mau traktir mie ayam silahkan di halaman traktirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.